apalagi yang bersifatnya hoax. Nah, disitulah yang merugikan. Jadi ya biasa-biasa sajalah kan. Saya sampaikan tolong jaga tetap kedepankan bagaimana kaidah-kaidah norma-norma dalam berbeda pendapat, berbeda pilihan, tidak juga menjadi suatu instrumen untuk memecah belah antar sesama. Atau misalkan geber-geber motor atau apa, itu menyulut itu. Nah, itu yang harus dihindari gitu, yang harus diwaspadai, yang tidak disengaja, yang tidak terorganisir, yang sifatnya spontan kadang-kadang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pada episode kali ini Sobat Radar Banten Podcast tentunya seperti biasa ya. Di setiap episodenya akan ada tema yang sangat menarik. Dan tema hari ini luar biasa sekali. Kayaknya lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya nih kalau bisa dibilang. Dan tentunya ada narasumber yang sangat luar biasa juga. Ada Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Isromi Roj SH MH. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Sobat Radar Banten Podcast sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Di tengah musim yang El Nino ya, panas. Iya benar, panas banget ya, Pak. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan insya Allah sehat jasmani dan rohani. Amin, tentunya. Sekarang lagi sibuk apa sih Pak Ketua nih? Iya, jadi di akhir tahun ini itu kebetulan memang sudah menjadi agenda tahunan bagaimana anggaran. Oke. Kita kemarin sudah menyelesaikan bagaimana anggaran di perubahan. ABT itu kan prosesnya itu tahapannya bagaimana KUA PPAS dulu, setelah KUA PPAS rapat gabungan dengan eksekutif, terus ada RKA rencana kinerja anggaran antara OPD dan mitra kerja komisi, baru di APBD. Jadi memang sangat luar biasa sekali kesibukan yang bersifat normatif ya, pekerjaan di DPRD, dan proses itu tidak sederhana. Banyak tahapan-tahapan tadi yang harus diselesaikan dan banyak sekali membutuhkan quorum ketika pada saat rapat paripurna di tengah tahun politik yang saat ini memang kita ketahui bersama akan kembali berkontestasi tentu seluruh anggota DPRD Kota Cilegon, sehingga ya kesibukan itu sangat luar biasa. Dan ada juga perda, 4 raperda yang sudah hari ini saja kita paripurna 3 kali gitu. Jadi memang luar biasa itu segala pekerjaan normatif dibarengi dengan bulan Maulid. Bener Pak. Bulan Maulid yang memang kita juga banyak sekali undangan dari masyarakat yang memang harus pintar ngebagi waktu nih gitu. Pintar ngebagi waktu dengan undangan yang begitu banyak juga, kadang malam sampai jam 1 pagi karena memang harus mendarakan ceramah agama atau si agama. Tentu kita nemenin para kiai, tokoh ulama, kita makan dulu, tradisi di Cilegon kan seperti itu. Bacakan ya Pak ya? Bacakan makan malam, makanya berat badan nambah kalau bulan Maulid. Alhamdulillah bahagia Pak makan katanya berkat Pak. Ya. Di restoran Cilegon itu kan makan berkat. Jadi ya berkah insya Allah. Berkah gitu. ya Pak ya? Berat badan jadi naik, istirahat jadi kurang. Oke. Ya. Tapi semoga di rutinitas kepadatan ini tetap sehat ya Pak ya. Luar biasa sekali tadi Pak Ketua sudah cerita padat sekali ya. Ini suatu kehormatan Pak untuk saya untuk bisa ngobrol bareng Radar Banten Podcast ini Pak. Dan tentunya hari ini juga kita punya tema yang kayaknya tuh menarik banget nih Pak kalau untuk diobrolin, apalagi sama Ketua DPRD Kota Cilegon gitu ya Pak. Peran pimpinan menjelang tahun politik nih Pak. Itu kayaknya wah lagi rame di media sosial gitu ya Pak terutama. Ini gimana Pak tanggapan Bapak tentang isu-isu ataupun memang tema yang kita angkat pada sore hari ini Pak?
Iya, kekinian ya, tema kekinian, dan memang realitanya seperti itu. Bagaimana sekarang kita lihat sudah banyak branding di jalan-jalan umum, di jalan-jalan protokol dengan baleho, spanduk dan APK yang lain, itu menunjukkan bahwa pesta demokrasi sudah dimulai, pesta rakyat sudah dimulai. Dan itu saya melihatnya, pertama saya sebelum ke substansi di sebagai pimpinannya, saya melihatnya ini yang disebut dengan pesta demokrasi itu bagaimana perputaran uang itu luar biasa dong, yang kita tidak tahu ya, yang tidak banyak orang tahu. Dari contoh sederhana segini, satu caleg dia pasang baleho misalkan 30 baleho, ini butuh bambu dia sekitar satu itu 8. Satu baleho itu minimal 8 bambu. Nah itu kan uang berputar, belum beli paku, beli kawat. Jadi perputaran uang itu, ekonomi itu jangan lihat satu caleg, se-Indonesia ini ada berapa, dan rata-rata kan menggunakan itu dengan bahan yang sama, bambu, kawat, paku gitu ya, kan ya. Terus ya masyarakat juga yang masangnya dikasih uang rokok, dikasih uang kopi kan. Itu efek ekonomi. Yang kedua, bagaimana tadi sampaikan peran pimpinan di era politik ini, bagaimana saya sampaikan 40 anggota DPRD Kota Cilegon saat ini yang kalau tidak salah semuanya mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD, itu baik di tingkatan di provinsi maupun di kota. Dan masih banyak sekali yang di kota gitu. Kecuali saya ya sebagai ketua DPRD untuk saat ini ya istirahat dulu di Pileg. Jadi bagaimana saya terlalu mengingatkan kepada teman-teman anggota, yuk kita atur waktu sebaik mungkin. Bagaimana pekerjaan, rutinitas, kewajiban sebagai anggota DPRD tidak terabaikan, tetapi juga memahami kami bahwa sudah waktunya juga mulai mensosialisasikan diri supaya juga bisa dekat kembali dengan masyarakat. Maka di situ ada peran pimpinan yang luar biasa, selalu mengingatkan kepada anggota, dan pimpinan memang waktunya lebih tersita daripada anggota. Apalagi sekarang kan hari ini aja contohnya ulang tahun TNI. Betul, gitu kan, kita pimpinan harus hadir, harus ikut agenda kegiatan dari sebelum kegiatan kemarin, ada tahapan proses. Kita lebih banyak Forkopimda itu kalaupun tidak sibuk di DPRD-nya, tetapi juga bagaimana teman-teman Forkopimda yang lain, instansi yang kayak polisian, TNI, ada Kajari, ada Dandim, mereka juga punya kegiatan-kegiatan yang pada momen tertentu kegiatan itu kita harus bersama-sama ada di sana gitu, dengan mereka, itulah gitu. Nah, jadi betul-betul saya sampaikan kepada ketua-ketua fraksi khususnya bagaimana mengatur ritme supaya pelayanan di sini melayani masyarakat juga, karena banyak hearing, banyak rapat dengar pendapat kan, banyak kasus-kasus yang terjadi, kayak contohnya sekarang urusan Madaksa yang lagi rame terkait dengan minta ganti rugi lahan antara industri dengan Pelindo dan masyarakat dan dengan Pemda, itu jadi luar biasa. Itulah kesibukan yang kita harus pintar dalam memanfaatkan waktu. Gitu. Nah. Kalau kondisi di Kota Cilegon sendiri ini untuk menjelang tahun politik nanti itu gimana sih Pak? Kemarin kan kita di Polres sudah ada semacam fakta integritas. Seluruh pimpinan partai politik se-Kota Cilegon kalau tidak salah lebih kurang ada 16 ya, apa 18, itu semua menandatangani kayak semacam prasasti untuk kampanye damai. Sehingga saya harapkan juga nanti ada dari pemerintah ada semacam inovasi lah. Inovasi itu apa? Bagaimana doa bersama atau berselawat bersama menjelang menghadapi tahun politik supaya kerukunan tetap terjaga, terjalin, ya kayak semacam doa bersama lah. Seluruh elemen masyarakat kumpul, stakeholder kumpul di situ
saya rasa itu ide yang bagus gitu, seperti itu. Itu jadi intinya saya sampaikan juga sering kepada teman-teman anggota yang incumbent. Tentu pengalaman yang sudah dilakukan, terus ketika ingin niat mengabdi kembali, disitulah dimana kita menghibahkan sebagian waktu, tenaga, pikiran, bagaimana untuk mempunyai framing Cilegon ke depan harus lebih baik dari apa yang sudah baik. Tuh, karena menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 pemerintahan daerah itu antara DPRD, eksekutif dan DPRD. Semuanya punya peran yang sangat strategis dengan 3 kewenangan: controlling, legislating, dan budgeting tadi itu. Menarik sih Pak tadi yang Bapak bilang doa bersama biar kondisi politik terutama di Kota Cilegon ini biar nggak terlalu gimana ya Pak. Kalau bilang panas sih lumayan panas ya Pak ya. Dan tentunya apa aja sih Pak hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi tahun politik di Kota Cilegon sendiri Pak? Iya, jadi tahun politik itu sebenarnya tidak hanya menjadi tugas eksekutif dan DPRD ya. Stakeholder yang lain mempunyai peran yang sangat strategis. Contohnya kepolisian, Polri dan TNI. Mereka adalah garda terdepan bagaimana menjadi tombak ujung dari negara ini, menjaga ketertiban, ketentraman, dan berjalan dengan baik untuk situasi yang akan dihadapi. Karena ini kan hajat negara dan hajat bangsa yang disebut Partai Demokrat itu. Jadi maka ide-ide yang saya sampaikan tadi, bagaimana kaitan dengan doa bersama atau berselawat bersama itu tentu bagian menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan kemarin oleh kepolisian, oleh Polres Cilegon khususnya. Dan di situ kan ada panitia penyelenggara pemilu kan, ada KPU, ada Bawaslu, dan di dalam Bawaslu itu ada Gakumdu, penindak yang di dalamnya ada Kajari, ada Polres, ada kepolisian. Jadi itulah bagaimana kita harapkan seperti yang sudah-sudah Cilegon relatif zona hijau ya. Kalau kategorinya itu zona hijau lah, masih kondusif. Dan saya sampaikan sering kepada masyarakat juga dalam momen-momen tertentu, baik di momen-momen silaturahmi dalam rangka Maulid Nabi, ketika ada kesempatan berbicara di depan masyarakat banyak, saya sampaikan tolong jaga tetap kedepankan bagaimana kaidah-kaidah, norma-norma dalam berbeda pendapat, berbeda pilihan, tidak juga menjadi suatu instrumen untuk memecah belah antar sesama masyarakat itu. Intinya bahwa sudah menjadi sesuatu yang sangat sunatullah. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada perbedaan-perbedaan yang mana apabila perbedaan itu dikelola atau diolah, diproses menjadi sesuatu yang bermakna, karena pilihannya banyak, maka tentu dalam pilihan tersebut orang akan berbeda-berbeda pilihannya kan, seperti itu. Maka di situasi dan kondisi saat ini saya meyakini letupan-letupan mah ada di bawah, tetapi saya punya keyakinan Cilegon relatif kondusif. Berarti untuk kondisi di Kota Cilegon ini untuk menyambut tahun pemilu itu cukup kondusif ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah ya karena Pak. kita kan sering berkoordinasi juga dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, seperti apa hasil dari intelijen mereka yang ada di bawah, laporan-laporan yang dilaporkan kepada Kapolres, Dandim, hasil intel-intel di bawah, ya saya sampaikan tadi relatif kondusif. Relatif kondusif. Ini karena kita saling berbagi informasi, saling juga memberikan informasi-informasi, dan dari teman-teman juga demikian. Mungkin itu kalau melihat kejadian secara langsung gitu ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemberitaan-pemberitaan menjelang tahun pemilu ini di media sosial Pak? Oke.
Jadi itu yang memang bagaimana dari tahun setiap 5 tahun sekali itu pasti aja ya. ada orang yang terjerat undang-undang ITE ya. Di Cilegon juga pada tahun 2019 ada juga. Nah inilah yang memang peran aktif dari kita semua, setiap stakeholder, minimal kan tindakan preventif. Tindakan preventif apa? Momen yang tadi yang saya bilang dong. Jadi apa? Ketika kita di hadapan orang banyak, masyarakat, disampaikan, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ini tahun politik, kita bermedia sosial yang baik, mengedepankan kaidah norma-norma akhlak yang baik. Kalau kalau suka sama calon A jangan terlalu berlebihan, dan kalau benci kepada calon B juga jangan terlalu berlebihan, karena itu akan mendorong kita ketika kita tidak suka kepada si B, dia terlalu tinggi membanggakan si A, sementara terhadap si B ini ada kata-kata apalagi yang bersifatnya hoax. Nah, disitulah yang merugikan. Jadi ya biasa-biasa sajalah kan, itu artinya kecintaan itu tidak boleh berlebihan, kecuali kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain, kata Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak mencintaiku melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya dan seluruh apa yang ada di bumi itu. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi memang khususnya untuk masyarakat Kota Cilegon ini dihimbau untuk lebih memanage lagi untuk bermedia sosialnya gitu ya Pak ya. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ada yang terjadi terjerat undang-undang ITE gitu ya Pak. Ya, karena itu lebih levelnya ke tingkat pilpres ya. Ada berita-berita hoax yang menjustifikasi salah satu partai politik ataupun salah satu calon presiden yang di media sosial menyebarkan informasi yang saya bilang tadi, hoax tadi, dan lebih kepada fitnah, ujaran kebencian kan. Maka diharapkan jangan sampai itu terjadi. Dewasalah bermedia sosial, karena handphone ini adalah ibarat sama saja dengan pisau. Kita pergunakannya untuk apa? Untuk kebaikan, untuk masak, nyisir bawang, nyisir ikan kan manfaat. Jangan sampai untuk membunuh orang. Begitu juga handphone. Itu banyak informasi-informasi dari melalui handphone dengan media sosial, informasi berita. Kalau dulu kan kalau kita lagi belajar di SD itu kan dengan membaca, maka membaca itu kan buku itu sebagai jendela dunia. Nah sekarang kan tidak baca buku dari handphone sudah handphone. Itulah dari masa ke masa, generasi ke generasi, tentu ada perubahan-perubahan yang dengan perubahan itu kita juga harus siap dan harus tetap agama menjadi pondasi terpenting. Lalu bagaimana peran dari Forkopimda sendiri nih Pak dalam menyambut tahun pemilu ini Pak? Ya, dari kami di Forkopimda itu sering melakukan koordinasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Maka yang saya bilang karena objeknya ada di DPRD nih, yang menjadi pelaku sesungguhnya sering saya sampaikan. Kalau Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanal, Kejari, mereka kan bukan pelaku dalam politik, mereka penyelenggara negara yang ditaruh di daerah, sehingga ada tugas-tugas yang diinstruksikan oleh pimpinannya di atas, oleh Kapolri, oleh Panglima TNI, oleh Kejagung. Nah itu kan ditindaklanjuti sampai nanti pelaksanaan itu betul-betul jujur, adil, transparan. Kalau dulu meluber ya, langsung umum bebas rahasia, dan itu kewajiban mereka. Gitu. Tapi sejauh ini sudah sampai mana Pak instruksi yang memang dilakukan? Iya, instruksi yang dilakukan yaitu tadi contohnya ketika kita ada prasasti atau penandatangan bersama pemilu damai, aman. Terus nanti Pak Kapolres juga ada inovasi, rencananya beliau
ketika surat kotak suara itu keluar dari KPU menuju TPS atau kelurahan masing-masing itu sudah termonitor lewat handphone gitu udah. Jadi itu ada semacam inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Polres Cilegon. Jadi ya itu menjadi bahan diskusi baik formal maupun non formal dengan teman-teman. Kadang-kadang kita juga ngumpul ngopi, tapi yang dibicarakan bagaimana kondusivitas menjelang tahun politik ini. Lalu bagaimana Pak imbauan Bapak terhadap pemerintah Kota Cilegon terutama yang memang hal-hal berkaitan dengan menyambut tahun politik nanti Pak? Iya, di pemerintah Kota Cilegon kan kita itu kan program itu berbasis anggaran. Bagaimana anggaran itu hibah untuk pileg, untuk pilkada udah kita siapkan nanti, bukan nanti sudah kita siapkan, sudah di share melalui Kesbangpol dengan mitra kerja KPU maupun Bawaslu, sehingga pelaksanaan itu tahapan-tahapan itu, contohnya di Kesbangpol bagaimana kita dorong ada duta politik, partisipasi ini supaya juga bagus, orang tidak apatis dengan politik, anak-anak muda kaum Z ini, kaum Gen Z ini kan supaya juga mereka lebih care, lebih mempunyai tanggung jawab, terutama suaranya itu menentukan keberlangsungan bangsa dan negara ini. Karena suka tidak suka negara kita adalah negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia yang memang segala sesuatunya kebijakan itu digerakkan oleh orang-orang politik, dan oleh orang-orang politik itu baik di eksekutif, di legislatif itu kan hak prerogatifnya dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat. Maka disitulah peran yang sangat strategis bagaimana demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, penentuannya segala sesuatunya oleh rakyat itu. Seperti itu. Menarik sekali tadi Pak tentang duta politik. Kalau di Kota Cilegon sendiri sudah adakah duta politik ini Pak? Untuk mungkin yang saya lihat sasaran politik saat ini tuh kayaknya anak muda gitu ya Pak. Oke, jadi memang 6 bulan yang lalu itu sudah berjalan kita di Kesbangpol. Jadi kita ambil yang dari SMA dan yang dari mahasiswa, dari SLTA sederajat ini dan dari mahasiswa. Mahasiswa di situ kita ada kontes, dan waktu itu pun saya jadi salah satu juri di sana, sehingga mereka ini kaum Gen Z milenial ini mereka kita berdayakan, pemerintah berdayakan dengan dunianya. Artinya kan begini, kalau kita masuk, kalau saya kan generasi kolonial ya, bukan milenial, artinya ketika mereka turun ke lapangan, terus mereka juga punya sesuatu target, bagaimana baik dari media sosial ataupun pada saat mereka ada acara-acara di kelurahan, di kecamatan, bahkan di tingkat kota, mereka dilibatkan dan mereka menjadi salah satu MC. Ketika finalisnya itu waktu itu ada 3 sudah terpilih. Nah mereka sekarang kegiatannya selalu turun ke masyarakat, mengajak apalagi kaum milenial itu tadi. Jadi betul-betul kita ajak gitu biar partisipasinya, karena kan bonus demografi ini sangat luar biasa. Pemilih kita itu apalagi Kota Cilegon di 65% dari usia 17 sampai 45 itu. Gitu. Jadi memang duta politik ini sangat berpengaruh gitu ya Pak. Tapi sejauh mana sih Pak pengaruh duta politik ini mungkin terhadap masyarakat Cilegon sendiri Pak? Iya kan ya, parameternya nanti ketika partisipasi pemilu itu sudah diselenggarakan. Nah sekarang kan dalam tahap mereka bekerja, mereka dalam tahap menjalankan program itu dulu. Nah itu kan nanti kelihatan hasilnya itu pada saat nanti 2024 Februari partisipasinya sejauh mana gitu. Dan semua stakeholder kan punya peran strategis, dari KPU sebagai penyelenggara, pemerintah, dan khususnya DPRD itu sendiri, karena mereka terlibat langsung
bagaimana mengajak untuk datang ke TPS dan mencoblos, walaupun mengajaknya itu untuk dirinya seperti itu. Tapi sejauh mana sih Pak antusias warga Kota Cilegon sendiri dalam menyambut tahun politik ini Pak? Dari periode ke periode saya lihat Cilegon ini karena masih banyak juga Cilegon itu masyarakat yang kepeduliannya terhadap politik itu sangat besar. Jadi ya optimis peran serta masyarakat terhadap pileg itu baik pilpres sangat signifikan gitu tuh. Jadi tidak terlalu banyak sih sepertinya masyarakat di Cilegon yang memang mereka pasti bahkan skeptis terhadap pileg maupun pilpres. Mereka saya optimis akan berpartisipasi lah seperti itu. Berarti bisa dibilang cukup antusias ya Pak ya dalam menyambut tahun politik ini. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang disoroti dari tahun politik yang mungkin nanti memanas di tahun 2024 ini Pak? Iya, disorotinya itu ketika sudah melalui kampanye terbuka ya. Biasanya di situ letak suhunya agak naik itu ketika menjelang kampanye terbuka. Apalagi ada iring-iringan, ada dari kecamatan A ke kecamatan B, titik sentralnya misalkan biasanya kan satu dapil 2 kecamatan, sehingga harus dulu melalui melalui tempat yang melewati perkampungan. Karena contoh misalkan dapil 1, dapil 2 Cilegon Cibeber, biasanya dari lokasinya itu di Cibeber, berarti orang Cilegon ke Cibeber dengan iring-iringan. Nah, itu potensinya itu di situ. Ketika ada pendukung A ketemu lewat, biasanya di situ potensi terjadi suhu yang agak panasnya itu di situ. Tapi ya itu tadi ya, karena jadwalnya diatur sedemikian rupa sehingga pada hari itu tidak berbarengan dengan partai B, hari ini partai C, besok partai D kan, jadi nggak ketemu, nggak terkonfrontir gitu tuh. Gitu. Jadi saya optimis lah, sangat kondusif. Berarti memang disoroti ini perbedaan jagoan gitu ya Pak ya? Iya kan, contohnya begini, misalkan pada saat kampanye, karena saya orang lapangan dan tahu betul, misalkan kampanye caleg A, dia pada saat jalan kampanye terbuka itu menuju tempat di mana titik kumpulnya itu di situ, contoh melewati rumah caleg B, biasanya motornya digeber-geber panas. Jadi si caleg ini nggak terima, misalkan ngelempar, memancing emosi itu, kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan konflik itu seperti itunya di situ tuh terjadi konflik itu, gitu. Karena paham sekali saya di lapangan itu kejadian-kejadian seperti itu. Kadang-kadang misalkan nggak sengaja simpatisan partai B ketika melihat partai A lagi jalan mau menuju ke tempat kampanye perwisan, misalnya mengeluarkan kata-kata yang kasar atau misalkan geber-geber motor atau apa, itu menyulut itu. Nah itu yang harus dihindari gitu, yang harus diwaspadai, yang tidak disengaja, yang tidak terorganisir, yang sifatnya spontan kadang-kadang terjadi. Contohnya gini nih, jalan partai elit kampanye, simpatisan partai B lewat, nggak sengaja entah dari pasar, entah dari keperluan apa lewat, panas biasanya geber-geber atau nggak keluar kata-kata yang tidak pasti kan akan dikejar. Itu biasanya seperti itu yang spontan. Kalau terorganisir saya yakin tidak ada. Jadi masih relatif aman lah ya Pak ya. Tapi Bapak sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon ini boleh menghimbau masyarakat Kota Cilegon sendiri untuk menghadapi tahun politik ini bagaimana Pak? Iya, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon bahwa sering saya sampaikan, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Berilmu saja tidak cukup kalau akhlaknya tidak baik.
karena orang berilmu tanpa akhlak biasanya sombong, maka dia akan menyombongkan diri dengan keilmuannya itu. Maka itulah substansi dari apa yang saya sampaikan. Akhlak itu dipergunakan pada setiap waktu, setiap hari, dan ketika kita punya dasar akhlak yang baik, tentu tutur kata kita, kalau sekarang jari kita bukan mulut kita, itu juga insya Allah kalau akhlaknya baik, itu akan jari kita akan ngetik sesuatu juga yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Maka dengan ciri khas kota Cilegon, kota santri, masih melekat saat ini dan tidak dipungkiri begitu banyak tokoh kiai ulama yang ada di kota Cilegon. Kami juga berharap kepada beliau-beliau ketika dalam momen pengajian ataupun apa itu ikut menyampaikan. Ya, harusnya memang pemerintah atau mungkin nanti saya pribadi DPRD Kota Cilegon mengundang para kiai, para tokoh ulama pada saat pengajian itu, karena sangat penting bahwa jalan politik itu ikut membantu mensosialisasikan, tetapi juga menjaga akhlak-akhlak atau norma-norma, kaidah-kaidah dalam menghadapi tahun politik ini. Jadi mudah-mudahan pergunakan jari Anda untuk tidak merugikan orang lain, sehingga merugikan orang lain itu balik kepada merugikan diri sendiri dengan kata-kata yang tidak baik dan ujaran kebencian. Lihatlah, pahamilah bahwa suatu proses ini bagaimana niat anak bangsa lahir dan tumbuh ingin mengabdikan diri menjadi anggota DPRD baik pusat, provinsi, kabupaten kota maupun DPD RI. Mereka saya yakin mempunyai visi dan niat yang baik, berperan aktif dan menjadi bagian anak bangsa yang ingin mengabdi, memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Oke, luar biasa sekali Pak obrolan kita pada hari ini. Boleh closing statementnya Pak untuk obrolan kita pada hari ini tentang menyambut tahun politik nanti di tahun depan Pak? Ya, closing statementnya bagaimana tentu tidak berbeda jauh dengan apa pertanyaan. Jawabannya juga tentu tidak berbeda jauh. Yuk kita sama-sama sambut tahun politik ini dengan sukacita, dengan riang gembira, dan berharap lihatlah calon wakil-wakil rakyat kita yang mempunyai integritas yang baik, integritas yang tinggi, bagaimana tujuannya mencalonkan diri itu untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan, terutama di mana lingkungan dia tinggal itu berada. Dan saya yakin kepada masyarakat sekarang sudah mulai dewasa berpikir dan cermat dalam menentukan pilihan bagi para caleg. Dan saya himbau juga kepada seluruh caleg tentu mengedepankan politik yang baik, politik yang berkeakhlakan yang baik, walaupun di bawah pasti ada gesekan-gesekan, itu dinamika, tetapi bagaimana teman-teman selaku aktor yang melaksanakan peran itu juga punya peran yang sangat penting menjaga kondisi yang tentram, damai, dan tentu kondusif itu. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Dan untuk Sobat Radar Banten Podcast, mari sambut tahun politik ini dengan sukacita dan riang gembira ya Pak ya. Luar biasa. Jangan lupa untuk Sobat Radar Banten Podcast share, komen, like, dan subscribe agar bisa terus mengikuti update episode pada episode-episode selanjutnya. Saya Umi Umdatul Jana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.